Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kembali bersama Brebes Porang Gus Noal Raja di 27 meter di atas permukaan laut. Saat ini nampak di hadapan kita yaitu porang-porang yang sudah pada rebah ya. Pada rebah dan juga sudah pada kuning ya. Dan ini katak-kataknya seperti ini. Sudah tinggal mungut ya. Jadi kembali kita informasikan ya buat para pemula di dataran rendah, jangan khawatir jika saat ini sudah melihat porang-porang Anda pada bergelimpangan ya. Soalnya di sini sendiri ya, di lahan saya sering banyak orang yang nanya ya, loh Pak Kusno, itu kok porangnya pada rebah kena angin apa gimana gitu ya. Jadi artinya buat mereka yang lewat yang belum paham jadi khawatir juga ya. Iya juga sih, kalau memang kita tidak paham ya tetap khawatir ya. Maka dari itu kita yang ada di dataran rendah ini bulan 3 ini mau akhir ya, tanggal 25 Maret sekarang, hari Kamis kalau nggak salah, itu sudah saatnya untuk proses dorman ya, untuk umbi-umbi yang besar ya, yang di atas 5 on Kak, yang di atas 5 on lah, 5 on, 6 on, 7 on, sampai sekilo, sampai lebih dari sekilo, apalagi yang memang di atas 1 kilo karena satu tunas banyak yang tumbang ya. Tapi untuk yang di bawah 7 on, di bawah 1 kilo lah, di bawah 1 kilo itu masih ada tunas-tunas kedua yang bertugas untuk melanjutkan kehidupan mungkin sampai di akhir bulan 4, kalau enggak pertengahan bulan Mei mungkin mereka juga sudah pada tumbang. Ini yang besar-besar ya, oke, yang umbi-umbi besar. Tapi alhamdulillah kataknya di sini cukup lumayan ya, cukup lumayan. Ini katak pinggirnya aja. Jadi dataran rendah ternyata memang cukup bagus ya, cukup bagus, tidak begitu mengkhawatirkan. Untuk umbi saya yakin ya, ini katak juga. Untuk umbi ketika dia berkatak besar, insya Allah kalau memang tidak diserang penyakit di bawah, itu insya Allah dia berumbi besar. Seperti nampak di hadapan kita ya. Jadi ini adalah tunas pertama. Ini dari umbi isi 10 kalau nggak salah. Jadi 1 on ya bibitnya. Ini sebesar ini. Udah mulai ripahnya. Tunas keduanya cuma sebesar ini. Kataknya, katak tengahnya tuh sebesar ini tuh. Katak pinggirnya juga lumayan besar. Jadi untuk tunas kedua masih proses pembesaran ya, kataknya itu baru segini. Nah, tapi ini di tunas pertama sudah ada pembesaran yang bagus. Maka ini tinggal melanjutkan. Kalau nanti ini sampai bisa lunas sampai tua di bulan 5, mungkin kataknya mungkin sebesar ini juga ya, mungkin. Kalaupun dia lebih kecil, tapi untuk pembesaran pertama ada di katak ini. Termasuknya sudah lumayan besar ya. Jadi ini tinggal melanjutkan untuk menuju ke proses dorman finish ya. Tapi berhubung ini ada tunas, ini masih punya kesempatan sampai mungkin di bulan Mei atau bulan 4 akhir ya. Oke. Insya Allah selesai. Seperti yang ini kita berdiri. Ini yang tunas keduanya itu setinggi dada saya. Yang ini mungkin waktu itu juga sama ya, karena ini itu mungkin agak keterlambatan ya. Ini katak pinggirnya dan katak utamanya ini. Ya,
Kalau kita genggam seperti ini ya. Nah, itu kalau ini selamat, saya yakin umbinya besar. Jadi yang namanya batang kecil tapi umbi besar gitu. Lain halnya seperti begini nih. Kalau katak seperti ini, misalnya ini seperti ini sudah. Jadi walaupun ini udah tua tapi tetap katak seperti ini. Batangnya biasa. Ini kalau seperti itu modelnya, itu pasti umbinya kecil. Ya, gitu. Jadi itu pertumbuhan tidak normal ya. Gitu. Tapi kalau memang kataknya bisa besar, asal memang di bawah tidak terganggu, insya Allah umbinya pun besar. Bisa jamin, saya jamin. Ya. Karena memang apa? Kenapa bisa diindikasikan itu? Karena berarti ini kan buah. Berarti pembuahannya bagus. Dan karena ini adalah ada umbi, berarti pembuahan dan pengumbiannya itu bagus. Seperti itu. Nanti kita lihat untuk perkembangan katak mini ya. Artinya di bulan sekarang masih seperti apa? Apa sudah pada layu apa gimana? Apa masih bertunas ya? Terus kita lihat gimana dengan yang macam ini. Itu kataknya masih dalam fase pembesaran karena ini masih segar. Tapi kenapa itu sudah saya gali? Saya curiga karena ini adalah layu, mungkin saja barangkali memang di bawah terganggu, maka saya gali. Tapi ketika memang terlihat setelah digali itu umbinya sehat, maka saya biarkan. Karena apa? Ini belum saatnya digali. Karena ini adalah masih fase pengembalian nutrisi dan juga pembesaran katak. Kataknya masih utuh. Nih. Ini kataknya juga. Ini. Jadi ini masih belum harus digali. Itulah yang orang bilang katanya kalau masih segar tidak boleh. Karena ini masih ada pengembalian untuk sedikit banyaknya memperbesar umbi dan katak. Karena apa? Pembesaran umbi dan katak itu lebih banyak itu di fase seperti ini. Di fase menuju mereka ripah. Jadi ini cepat dikembalikan. Maka mereka dengan cepat membesarkan umbi ataupun ya karena bukan pengembaliannya itulah, maka karena ini sudah mau mati akhirnya disedot kembali ke sana dan ke sini. Maka ketika orang tersebut mau ripah, itu katak itu biasanya pembesaran semakin cepat besar ya gitu. Ini kataknya tuh seperti ini, banyak lumayan ya. Jadi seperti itu. Kenapa ini sudah banyak ada yang digali-gali? Karena memang kita juga curiga karena memang banyak yang layu fusarium di tempat ini dan juga di tempat kawan-kawan di sana ya, dimanapun gitu. Itu maka kita juga harus terus rajin dan teliti untuk mengecek lokasi. Dan inilah kondisi katak mini ya. Katak mini isi 400 yang tanpa naungan full ternyata masih dalam kondisi sehat ya. Sehat, tunas keempat sudah berjalan. Mungkin nanti mereka pengen menuju sampai tunas kelima sampai akhir ya. Jadi di bulan 5 atau sampai mungkin pertengahan bulan 6 ya. Oke. Dan ini pertumbuhannya sudah lumayan bagus. Sudah seperti ini ya. Ini katak mini isi 400. Sama dengan yang kemarin itu dibersihin jansik ya. Cuma di sana itu adalah semi naungan, kalau di sini full tanpa naungan. Nih, ini katak mini isi 400. Seperti ini tuh. Luar biasa sebetulnya. Ini dataran rendah 27 meter di atas permukaan laut ya. Ini luar biasa ya kan. Batangnya, kataknya sudah pada berjatuhan, tapi itu saya biarkan nanti bareng-bareng ya. Nih, itu kataknya sudah seperti itu tuh. Ini katak mini isi 400. Dan yang ini yang saya tanam bulan November. Ini dari umbi ya. Dari umbi
Ini November, yang di sana Desember ya. Saya umbi ada beberapa macam tanamnya, maksudnya nggak bareng nih kataknya. Kataknya cukup lumayan banyak ya. Tapi ini ini November loh, tanam November. Cuman ini sedang rata menguning. Ini dormannya bagus ya, rata. Ini satu bed dengan ini, nanamnya bareng, kemudian dormannya juga bareng. Bagus, kompak. Hidup kompak. Oke. Yuk, seperti itu. Tak kendatnya kita selalu berbagi apa itu namanya pengalaman yang ada di lapangan, biar kita sama-sama saling support ya. Barangkali ada kekurangan, kemudian silahkan di komen harus bagaimana, silahkan, biar saya juga mendapatkan ilmu-ilmu dari Anda semuanya ya, yang mungkin sama-sama budidaya porang. Oke, jangan lupa untuk membangun channel saya supaya lebih besar lagi. Like, komen, subscribe, dan share video saya ini. Mudah-mudahan yang lain mungkin menemukan channel saya dan bisa sharing dengan saya. Oke, melalui komen and ada WA pribadi saya, ada nanti di deskripsi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.